Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita bersama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa berat dalam urusan rezeki? Mungkin saja ada amalan yang belum Anda ketahui. Pada video kali ini kita akan membahas bacaan zikir setelah salat qabliyah subuh agar rezeki mengalir sekaligus dosa terhapus. Yang mana zikir ini insya Allah mustajabah karena langsung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda bangun di waktu subuh, apalagi menambahkan 2 rakaat sebelum subuh? 2 rakaat ini nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bukan kata saya, tapi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi, jangan lewatkan video ini, karena di akhir nanti sahabat akan tahu kenapa 2 rakaat ini bisa mengubah hidup Anda, insya Allah. Salat sunnah qabliyah subuh adalah 2 rakaat salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh fardu. Ini bukan salat biasa, bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sekalipun dalam perjalanan, dan Rasulullah pun sangat menjaga salat ini. Sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik ketika di rumah atau dalam safar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1090 dan Muslim nomor 724. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya 2 rakaat salat fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah, bayangkan para sahabat, apabila kita ditawari seluruh dunia, mobil, harta, ketenaran, dan kekuasaan, semua itu tidak ada artinya dibandingkan 2 rakaat ini. Kenapa demikian? Karena pahalanya kekal, dunia sementara. Coba para sahabat bayangkan, apabila kita kerja 8 jam sehari demi gaji sebulan, tapi ada amalan 2 rakaat 3 menit saja yang nilainya lebih dari seluruh kekayaan dunia. Kalau para sahabat tahu nilai emas, pasti akan dicari. Tapi kalau para sahabat nilai solat ini, pasti tidak akan pernah mau ditinggalkan. Bahkan bukan hanya itu saja, malaikat pun mendoakan orang yang duduk berzikir setelah solat subuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, itulah keistimewaan daripada salat qabliyah subuh, agar lebih memantapkan hidup kita supaya rezeki terus mengalir, serta segala dosa kita yang setiap hari kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bahas sebuah zikir yang sangat mustajabah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat qabliyah subuh. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita,
dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah seorang janda yang bangkit lewat zikir mustajabah ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang ibu janda dengan 2 anaknya. Ia tak memiliki pekerjaan tetap, hanya mengandalkan hasil menjahit kecil-kecilan. Hidupnya serba kekurangan dan ia sering merasa terpuruk. Suatu malam, ia mendengar kajian radio tua tentang membaca zikir mustajabah. Ia menuliskannya di kertas kecil dan menempelkannya di dinding dekat tempat tidurnya. Sejak saat itu, setiap pagi dan sore, ia tidak pernah lupa membaca akan zikir ini. Sambil meneteskan air mata, ia yakin bahwa meskipun hidupnya sulit, Allah pasti melihat dan akan menolong. Beberapa bulan kemudian, tanpa disangka, seorang pelanggan yang puas membantunya membuat media sosial dan mempromosikan jasanya. Pesanan menjahit pun mulai berdatangan dari berbagai kota. Bahkan anaknya bisa melanjutkan sekolah tanpa kekurangan biaya. Saat ditanya rahasianya apa, ia hanya menjawab, "Setiap pagi saya minta ampun dan percaya Allah pasti buka jalan. Zikir mustajabah inilah yang menyelamatkan saya." Dari kisah di atas bahwa zikir ini sebuah nikmat yang luar biasa serta bisa membuat kita rendah hati di hadapan Allah. Lalu, apakah zikir yang dimaksud? Adapun zikir mustajabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud itu ialah yaitu kita membaca zikir Sayyidul Istighfar. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu dan ikrar kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Adapun cara mengamalkan daripada zikir mustajabah ini agar apa yang kita hajatkan terkabul. Yang pertama, bacalah zikir ini pada pagi hari setelah salat qabliyah subuh atau sebelum jam 6 pagi. Dengan membacanya sebanyak 1-3 kali bacaan dengan hati yang hadir dan rasa harap ampunan Allah. Untuk selanjutnya bisa sahabat baca di sore hari setelah asar hingga menjelang maghrib. Bisa dibaca 1-3 kali bacaan juga. Setelah itu tempelkan di tempat tidur kaca atau wallpaper handphone agar tidak lupa. Dan yang paling penting adalah terus istiqomah atau konsisten. Adapun keutamaan atau fadilah daripada zikir ini yaitu yang pertama, mendapatkan ampunan penuh dari Allah. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Zikir ini adalah bentuk pengakuan total atas dosa dan permohonan ampun yang tulus.
yang mana dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam keadaan meyakininya, lalu ia meninggal sebelum sore hari, maka ia masuk surga. Barang siapa mengucapkannya di sore hari dalam keadaan meyakininya, lalu ia meninggal sebelum pagi hari, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Lalu yang kedua, membuka pintu rezeki dan kemudahan. Siapa saja yang istiqamah dengan membaca Sayyidul Istighfar ini, maka Allah bukakan pintu rezeki. Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Yang ketiga yaitu menghapus gelisah, menumbuhkan ketenangan. Banyak ulama dan orang-orang soleh mengamalkan zikir ini untuk mendapatkan ketenangan jiwa, khususnya ketika dihimpit masalah, merasa jauh dari Allah, dan merasa hidup tidak berkah. Sahabatku yang dirahmati Allah, ibadah bukan hanya tentang banyaknya gerakan, tapi tentang nilai di sisi Allah. Dan 2 rakaat sebelum subuh ini nilainya tak tertandingi. Mulai besok bangunlah lebih awal, ambillah wudu dan hadapkan diri pada Allah. 2 rakaat ini mungkinlah sederhana di dunia, tapi bisa jadi penentu keberkahan rezekimu, ketenangan jiwamu, dan cahaya di kuburmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan berlalu tanpa ampunan. Satu zikir, satu keyakinan bisa menjadi pembeda antara surga dan siksa. Sayyidul Istighfar bukan sekadar lafaz, ia adalah pengakuan penyerahan dan harapan yang paling dalam dari seorang hamba kepada Tuhannya. Jika hari ini sahabat masih bisa bernapas, maka itu adalah kesempatan dari Allah, kesempatan untuk membersihkan dosa, membuka jalan rezeki, dan menyiapkan kepulangan yang indah. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lapang, karena siapa tahu 2 menit membaca zikir ini bisa menjadi amal terbaik di hari terakhirmu. Dan jangan remehkan 2 rakaat ini, karena bisa jadi inilah amal terbaikmu di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.